Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A13 akan mempresentasikan hasil desain kami dengan challenge partner yaitu Campaign. Bagaimana sih gamification dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna di aplikasi Campaign? Oke, kita lanjut. Menurut Donald Norman, kita harus merancang cara orang berperilaku, bukan untuk bagaimana kita ingin mereka berperilaku. Oke, next. Dalam proyek ini, berikut teman-teman yang ikut contribute. Ada saya sendiri, Maesa, ada Mas Jejen, ada Mas Adit, ada Kak Vera, dan juga ada Kak Vira. Sekarang aku mau tanya nih, buat teman-teman, pernah gak sih teman-teman berpikir untuk melakukan aksi baik? Nah, pernah. Oke. Nah, dari teman-teman yang menjawab tadi, adakah yang aksi baiknya nggak berlanjut, entah karena lupa, atau sibuk, atau magar? Aku. Oh, ternyata lumayan juga ya. Nah, presentasi kali ini berkaitan dengan masalah ini, yaitu menurunnya engagement rate di dalam aplikasi Campaign. Nah, aku jelasin sedikit dulu apa itu Campaign adalah aplikasi yang memudahkan bernasi tanpa mengeluarkan uang secara virtual. Salah satu challenge-nya yaitu tantangan membawa tumbler minum selama 5 hari. Nah, masalah saat ini yaitu berawal dari jumlah user yang menyelesaikan aksi baik di dalam challenge menurun berakibat engagement rate dan retention rate yang ikut menurun, lalu jumlah donasi yang terkumpul pun ikut menurun. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menyelesaikannya masalah tersebut? Yaitu dengan cara mindset design thinking. Nah, design thinking ada 5 tahapan yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di tahapan empathize, nah kita menganalisa apa yang user rasakan, analisa feedback user, mencari tahu teori gamification, dan sebagainya. Dan lanjut ke tahapan define. Di sini kami menganalisa masalah atau pain points user dari data sebelumnya dan juga membuat how might we. How might we membantu pengguna agar konsisten menyelesaikan challenge. Lanjut, di sini tahapan ideate, kami membuat solusi ide berdasarkan how might we yang telah ditentukan, membuat affinity diagram, membuat prioritization idea, dan juga membuat crazy edge. Nah, setelah kami mengumpulkan ide semua, nah kami menemukan solusi. Kami mendapatkan 2 fitur utama yaitu tanam pohon dan juga kuis duel otak, dan juga fitur tambahan undang teman saat menyelesaikan challenge atau aksi. Kami di sini akan menjelaskan salah satu dari solusi kami, yaitu mini games tanam pohon. Nah, mungkin teman-teman udah sangat familiar game tanam pohon di aplikasi e-commerce X. Tapi di sini kita ada beberapa perbedaan dengan game tanam pohon di aplikasi e-commerce X dan solusi yang kami bawa di. Yang pertama diantaranya, jika di aplikasi e-commerce X, air untuk menyiram tanaman itu tersedia berdasarkan waktu. Jadi user hanya bisa menunggu waktu yang telah ditentukan sampai terpenuhi agar user bisa menyiram tanaman. Namun di aplikasi Campaign kami membawa sedikit perbedaan, yaitu air tersedia setelah menyelesaikan aksi di aplikasi Campaign. Selanjutnya, perbedaannya ada di bibit tanaman. Jika di e-commerce X, bibit tanaman berupa voucher, belanja, koin, dan cashback. Di aplikasi Campaign yang kami bawa, bibit tanaman berupa nama tanaman asli dan nantinya akan diimplementasikan di dunia nyata ketika pohon udah ditanam di aplikasi Campaign. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan prototipe dari game tanam pohon di aplikasi Campaign. Jadi, teman-teman atau user bisa lihat game tanam pohon ini di banner yang terletak di home, dan selanjutnya teman-teman bisa memilih tanaman berdasarkan apa yang ditanam teman-teman dan menyiram tanamannya melewati aksi-aksi yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan juga di aplikasi Campaign yang berisi game tanam pohon ini terdapat 2 fitur lainnya. Yang pertama adalah bantuan teman di aplikasi Campaign untuk menyiram tanaman. Yang kedua adalah ada fitur rewarding setelah menyelesaikan game tanam pohon.
Dan di sini teman-teman bisa lihat flow dari aplikasi campaign sebelum dan sesudah ada game tanam pohon. Di sini terletak perbedaannya di antara ikut aksi dan game tanam pohon. Di sini teman-teman bisa lihat adanya looping yang mengakibatkan pengguna atau user akan lebih lama menggunakan aplikasi campaign. Dan diharapkan hal ini akan meningkatkan retention rate. Jadi retention rate ini adalah user menggunakan aplikasi kembali setelah menginstal aplikasi campaign dan juga meningkatnya average time session. Jadi user lebih lama dalam menggunakan aplikasi campaign dalam sekali penggunaan. Dan diharapkan dari meningkatnya retention rate dan average time session ini, completion rate dalam menyelesaikan aksi di aplikasi campaign juga meningkat. Selanjutnya adalah minigame dual otak. Diketahui bahwa user seringkali merasa kehilangan motivasi ataupun merasa jenuh saat di tengah penyelesaian aksi challenge yang berakibat penyelesaian challenge menjadi terhambat. Sehingga di sini kami juga menambahkan fitur baru, yaitu dengan menyisipkan kuis dual otak di tengah-tengah saat user menyelesaikan challenge. Dengan adanya dual otak ini, dari hasil review dari interview 3 responden kemarin, menunjukkan bahwa respon positif pada penambahan motivasi dan penyelesaian challenge, terutama challenge yang jumlah aksinya banyak. Dan juga tema pada pertanyaan dual otak ini berkaitan dengan challenge yang diambil sehingga user lebih mengenal dan memahami akan isu challenge yang sedang dikerjakan. Berikut ini adalah prototipe minigame dual otak. Dapat dilihat pada video di samping ini. Sama seperti namanya, dual otak ini adalah kuis di mana user akan menantang teman saat kuis berlangsung, sehingga membawa motivasi kompetitif serta pengetahuan baru bagi user di tengah-tengah penyelesaian aksi challenge. Jika diuraikan, sebelumnya campaign hanya melakukan aksi, kemudian aksi selesai. Setelah adanya dual otak ini, dapat merefresh kembali semangat user saat penyelesaian aksi yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, jadi dalam pengerjaan desain kami juga mencoba sedikit mengaplikasikan tools yang dibuat oleh Hook. Nah, kalau berdasarkan teorinya dari Hook, bila user berhasil melalui 4 tahap ini, yaitu trigger, action, various rewards, dan investment, maka kemungkinan besar kita bisa membentuk habit user sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk habit yang ingin kami bentuk sendiri, melalui fitur kami, salah satunya yaitu kami ingin user terus konsisten menggunakan aplikasi kami tanpa bergantung terhadap trigger, baik itu internal maupun eksternal. Setelah itu kami mengaplikasikan insight yang kami dapatkan dari tiap-tiap tahapan ini ke dalam fitur kami. Selanjutnya, untuk user research dan usability testing, kami melakukannya terhadap 3 orang responden. Untuk matriks yang kami gunakan, yaitu ada 2 matriks, single equation dan skala Likert. Untuk single equation, untuk game tanam pohon, kami memperoleh nilai 6,33 dari skala 7, yang berarti fitur tersebut mudah untuk digunakan, sedangkan untuk dual otak, kami memperoleh nilai 6,67, yang berarti fitur tersebut sangat mudah digunakan. Sedangkan untuk skala Likert, dari sisi kepuasan, kegunaan, kemudahan pemakaian, dan kemudahan dalam pembelajaran, semuanya memperoleh nilai di atas 95%. Kemudian ada pembelajaran juga yang kami peroleh di sesi interview. Yang pertama, akses sosial seseorang itu didorong oleh 2 jenis motivasi, yaitu internal dan eksternal. Untuk internal bisa berupa dorongan untuk melakukan aksi baik, sedangkan eksternal contohnya adalah melakukan aksi sosial untuk persyaratan kelulusan. Yang kedua adalah gamifikasi, itu sangat berpotensi untuk mendorong user untuk konsisten menggunakan aplikasi. Syaratnya adalah gamifikasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan user. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, kami melakukan beberapa iterasi desain. Salah satunya ini ada halaman invite. Nah, halaman ini itu fungsinya untuk mengajak teman untuk mengikuti minigames yang ada. Untuk desain sebelum iterasi itu terdapat beberapa tombol dan pewarnaan yang kurang sesuai, sehingga responden kami kesulitan untuk melakukan navigasi di halaman tersebut. Maka dari itu kami ubah desain dan warnanya agar lebih sesuai untuk user. Selain itu, kami juga menambahkan fitur berupa status online agar memudahkan user mengirimkan invitation kepada teman yang sedang online. Nah, selanjutnya dari teman-teman semua setelah mendengarkan materi tadi, berapa persen nih yang mau melanjutkan aksi baik di aplikasi campaign?